Beyond Time, episode 63. Yang tertinggal hanyalah reruntuhan dan hujan darah yang jatuh dari langit. Ia satu-satunya yang selamat, dan awalnya, yang bisa ia lakukan hanyalah berkubang dalam lumpur berlumuran darah, menangis terseduh-seduh. Usianya baru 6 atau 7 tahun saat itu, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, ia tak pernah lupa bagaimana ia berhasil melarikan diri dari kota itu. Ia tak pernah lupa perjuangan pahit untuk bertahan hidup, dan berapa banyak hal yang ia masukkan ke dalam mulutnya yang sebenarnya bukan makanan. Saat itu, ia hidup di ujung tanduk antara hidup dan mati. Ia berakhir sebagai gelandangan jalanan, berlumuran kotoran. Hidup seperti itu, ia menyaksikan sisi terburuk manusia. Berulang kali, ia belajar berebut makanan seperti anjing liar. Ia belajar memamerkan giginya. Ia belajar bersabar dan waspada. Dan ia pun terbiasa bersembunyi dalam kegelapan. Akhirnya, ia belajar membunuh. Pada suatu musim dingin di daerah kumuh, seorang pria kekar mencoba membunuh dan memakannya. Namun, ia justru membunuh pria itu dan menjulurkan kepalanya keluar untuk menandai wilayah kekuasaannya. Ia mulai iri pada penduduk kota, dengan pakaian bersih mereka. Ia ingin menjadi seorang kultivator, karena ia tahu itu akan membuat hidupnya lebih baik. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang ia pikirkan setiap hari adalah bagaimana bertahan hidup dan terus hidup. Itulah sebabnya ia begitu kejam dan brutal terhadap musuh-musuhnya. Itulah sebabnya ia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Itulah juga sebabnya ia sangat bersyukur ketika orang-orang membantunya. Itulah sebabnya, ketika mata sang dewa terbuka kembali dan memandang ke bawah ke daerah kumuh dan kota tempat tinggalnya, ia tidak takut. Salah satu alasannya, hidupnya sudah begitu keras sehingga ia tidak takut mati. Apa yang membuatnya pantas ditakuti? Hal lain yang berhubungan dengan pengalaman sebelumnya. Setelah semua yang telah dilaluinya, ia bukan lagi anak yang cengeng. Namun, ia selalu berpegang teguh pada harapan bahwa ayah dan ibunya masih hidup. Bahwa mereka sedang mencarinya. Kisah itu adalah rahasia Su King, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah diungkapkannya kepada siapapun. Guntur bergemuruh dan kilat menyambar langit, melemparkan bayangan Su King ke jalan. Su King menatap ke bawah, menatap 4 karakter berlumuran darah di bilah bambunya. Beberapa saat kemudian dia menambahkan, ayah Master Seng Yun, dan merpati malam. Mereka semua harus mati. Gumamnya sambil berdiri di tengah hujan. Kepahitan mendalam yang ia tanggung selama bertahun-tahun telah membentuk inti yang tak tergoyahkan dalam dirinya. Tak ada yang benar-benar dapat menghancurkannya. Bahkan tragedi terburuk pun hanya akan mengobarkan hasrat membunuhnya. Ia hanya tahu satu cara untuk mempersembahkan korban kepada orang-orang terkasihnya yang telah tiada. Dan itu adalah menumpahkan darah ganti darah. Itulah yang telah ia lakukan untuk Sersan Thunder dan Grandmaster Bai. Sambil menatap ke kejauhan, ia mulai berjalan. Ia tampak luar biasa garang, seperti serigala penyendiri. Namun, di saat yang sama, pengalaman-pengalamannya telah mendewasakannya. Dia tidak menoleh ke belakang. Cuacanya dingin dan berangin, tetapi dia tidak takut lagi pada hal-hal itu. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang dikatakan Sersan Thunder kepadanya. Ketika seseorang memendam cukup banyak kesedihan di hatinya, saat itulah ia tumbuh dewasa. Su King merasa bahwa, saat ini, dirinya telah tumbuh dewasa. Rencananya adalah kembali ke sekte dan menjadi lebih kuat. Lalu, ia akan meninggalkan prefektur penerima kaisar dan pergi mencari Gunung Daebreak. Sepanjang perjalanan, ia akan membunuh semua orang yang namanya baru saja ia ukir. Dan bukan hanya mereka. Ia akan membasmi seluruh organisasi Torchlight. Setiap anggota Torchlight harus mati. Geramnya serak. Setelah melepaskan darmasipnya, ia melangkah ke atas kapal dan berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat menembus guntur dan kilat menuju koalisi 8 sekte. Di dalam kabin, dia duduk bersila untuk bermeditasi. Waktu berlalu perlahan tapi pasti. 3 hari kemudian, dia membuka matanya. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia menatap tas belanjaannya sejenak sebelum mengambil sebotol alkohol dari dalamnya. Ia menempelkannya ke bibir dan meneguknya. Saat cairan panas itu masuk ke perutnya, ia teringat kembali saat pertama kali ia mencicipi alkohol. Sersan Thunder menertawakan reaksinya dan berkata, "Kamu terlalu muda untuk menghargai rasa minuman keras.
Kamu akan menyukainya nanti kalau sudah besar. Di Seven Blue Eyes lah ia belajar menghargai rasa itu. Dan saat itu, ia merasa alkoholnya kurang kuat. Setelah meneguk lagi, ia berjalan ke dek dan menatap langit malam. Ia merasakan angin menerpa wajahnya. Ia mengalihkan pandangan dari langit dan menatap daratan di sekitarnya. Lalu dia mengeluarkan seruling dan menempelkannya ke bibirnya. Akhirnya, sebuah lagu yang suram dan sunyi bergema dari Darmasip. Lagu itu mengalun perlahan, menuturkan kisah masa lalu. Nama lagunya adalah Parting with Sorrow. Sementara itu, di tengah belantara prefektur penerima kaisar, prosesi obor berjalan tanpa suara. Pemuda di depan tampak acuh tak acuh terhadap mereka yang ada di belakangnya. Akhirnya, Night Dove mendongak dan dengan ragu berkata, "Tuan, pemuda itu. Dia adalah adik laki-lakiku di kehidupan ini." Night Dove menarik napas, lalu ragu lagi. "Pak, apakah dia seperti Anda? Apakah dia punya kehidupan lampau?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Su King tidak punya kehidupan lampau. Dia hanya anak biasa dari keluarga biasa. Namun, kasih sayang persaudaraan yang kurasakan sebelum membangkitkan ingatan masa laluku menjadi penghalang. Night Dove berpikir sejenak, lalu bertanya, "Tuan, apa yang akan terjadi di Seven Blue Eyes jika aku tidak sengaja membunuhnya?" "Kau akan mati," jawab pemuda itu dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. Night Dove berpikir sejenak sebelum mencapai kesepakatan. Tuannya sebenarnya tidak peduli apakah Su King hidup atau mati. Bertemu dengannya kali ini hanyalah kebetulan belaka. Dulu ketika Night Dove menyerangnya, tuannya tidak ikut campur. Itu karena ia memang tidak peduli jika Su King mati. Siapapun yang mencoba membunuh Su King, ia hanya akan menonton. Namun karena rintangan yang diciptakan oleh kasih sayang persaudaraan, siapapun yang membunuh Su King juga harus mati. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Pada akhirnya, tuannya bukanlah kakak laki-laki Su King. Dari awal hingga akhir, ia adalah sosok menakjubkan yang bahkan orang-orang dari Tanah Suci telah berulang kali coba rekrut, sosok yang, sebelum meninggal, telah bersumpah setia kepada dewa yang hidup dan dengan demikian dianugerahi kehidupan kedua. Ia adalah putra mahkota Valet dan Qian. Sambil menundukkan kepalanya, Night Dove berkata, "Tuan, jika dengan menebas rintanganmu, hati Taomu akan semakin sempurna, maka aku, Night Dove, akan menerima tanggung jawab itu. Saya tidak mengolah Dao, jadi saya tidak membutuhkan hati Dao. Yang saya kembangkan adalah keilahian." Dengan mata tenang, pemuda itu melanjutkan langkahnya ke kejauhan. Musik seruling mengalun mengikuti hembusan angin. Beberapa hari kemudian, Su King akhirnya melihat koalisi 8 sekte. Cahaya senja menerangi megakota yang bobrok itu. Air sungai tak lagi hitam. Sekali lagi, ia berdenyut dengan energi abadi yang kuat. Namun, luka menganga yang ditinggalkan oleh peristiwa bencana itu tak terhapuskan dalam hitungan hari. Bahkan dari kejauhan, pekerjaan konstruksi terlihat di mana-mana. Hampir tampak seperti tubuh manusia yang sedang ditambal oleh ahli bedah. Asap yang dipenuhi mutagen masih mengepul ke langit. Hal itu menciptakan gambaran duka yang menjadi bukti bencana yang telah melanda. Meskipun kadar mutagen telah menurun sejak cahaya tatapan dewa muncul dari kotak kayu, mutagen itu masih belum sepenuhnya hilang. Untungnya, mutagen itu sedang ditangani. Sayangnya, rasa sakit dan penderitaan mental yang diakibatkannya tak mudah dihilangkan. Bencana tidak hanya melanda 7 mata darah. Meskipun sekte lain tidak mengalami banyak korban, mereka tetap sangat terdampak. Saat Darmasip Su King jatuh dari langit, ia mengamati segalanya, termasuk tatapan mata lesu para warga. Kemudian ia mengalihkan pandangannya dan menuju ke markas Seven Blue Eyes. Setibanya di sana, ia melihat para bangsawan dari puncak ke-6 yang berduka. Ia melihat para kultivator dari puncak-puncak lain yang bersedih, dan ia melihat kerusakan parah di mana-mana. Dalam diam, ia bergabung dalam upaya pemulihan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Selama waktu itu, Su King tidak bertemu dengan Tuan Blood Smelter maupun Tuan ketujuh. Ia bertemu Kapten, begitu pula kakak kedua dan kakak ketiga. Masing-masing memancarkan emosi yang campur aduk di mata mereka. Hal itu terutama berlaku bagi Kapten, yang tahu hubungan istimewa Su King dengan Tuan ke-6. Sambil memegang bahu Su King, ia mendesah. Su King tetap diam. Setelah setengah bulan,
80 hingga 90% mutagen telah dibersihkan dari koalisi 8 sekte. Sisanya akan dibersihkan secara bertahap dalam beberapa hari mendatang. Terlepas dari kesedihan yang dialami berbagai sekte, semangat mereka perlahan mulai bangkit. Keputusan telah diambil mengenai bagaimana menangani situasi secara keseluruhan. Koalisi 8 sekte mengajukan petisi resmi kepada pengadilan Swordsage, meminta mereka untuk memprioritaskan ancaman Torchlight. Mereka juga meminta pengadilan Swordsage untuk meningkatkan upaya mereka dalam memburu para penjahat Torchlight. Selain itu, koalisi 8 sekte mengumumkan secara terbuka bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai Torchlight dibasmi. Meskipun mereka telah menyaksikan kengerian kotak kayu itu, jika mereka tidak mengungkapkan niat balas dendam, koalisi tidak perlu menunggu Torchlight menghabisi mereka. Mereka akan hancur secara alami. Secara internal, ada lebih banyak lagi. Patriark Soaring Cloud digulingkan dari Senat, dan meskipun Sekte Pedang Soaring Cloud masih diizinkan untuk tetap menjadi anggota koalisi, untuk abad berikutnya mereka akan menerima persentase sumber daya terendah. Pemimpin sekte juga dihukum berat bersama sekte tersebut, dan satu-satunya cara bagi sekte untuk memulihkan posisinya sebelumnya adalah dengan melihat Master Seng Yun dan Chu Tiankun mati. Harta karun tabu Sekte Pedang Awan melonjak hanya setengah efektif seperti sebelumnya. Itu karena pohon yang ditempatkan di Seven Blood Eyes telah berhasil dipadamkan oleh Master Seven dan Sir Blood Smelter. Akibatnya, Seven Blood Eyes kini menguasai setengah dari harta karun tabu tersebut. Kedepannya, seluruh 137 sekte yang tergabung dalam koalisi akan mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk mencari agen Torchlight. Mengenai kotak kayu itu, semua orang dan organisasi penting di prefektur penerima kaisar mengkhawatirkannya. Setelah analisis lebih lanjut, menjadi jelas bahwa kotak kayu itu sebenarnya tidak berisi tatapan wajah dewa yang hancur. Hanya saja mirip dengan tatapan itu. Mengenai detail cara kerjanya, belum cukup waktu berlalu untuk mengumpulkan petunjuk. Namun satu hal yang pasti, benda itu merupakan ancaman besar, dan tak seorang pun tahu bagaimana cara melindunginya. Jelas ada beberapa penjelasan misterius, hanya saja, kurangnya informasi justru membuat benda itu tampak semakin menakutkan. Torchlight benar-benar memiliki sebagian kekuatan dewa. Kini setelah koalisi kembali berdiri, Su King memutuskan sudah waktunya meninggalkan Seven Blood Eyes dan pergi ke tanah leluhur Sea Zombie untuk melihat harta karun terlarang, tempat ia berharap dapat membuka-bukaan Dharma ke-121. Sebelumnya, ia tidak sepenuhnya bertekad untuk membuka-bukaan Dharma ke-121 itu. Namun kini, segalanya berbeda. Ia akan tetap berpegang pada rencana yang telah ia susun. Ia harus menjadi lebih kuat, dan mencapai setiap batas yang bisa dicapainya. Sebelum pergi, ia pergi ke makam Master ke-6, di sana ia melihat Master ke-7 yang berdiri di sana dengan kendi berisi alkohol di tangannya. Bagi Su King, Tuan ke-7 selalu tampak tenang dan santai. Tatapannya tajam dan cerdas, seolah-olah ia selalu mengendalikan segalanya. Namun Tuan ke-7 ini tampak berbeda. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah. Fluktuasi yang kacau mengalir darinya, seolah-olah ia sedang mencoba mencapai terobosan, hanya saja prosesnya tidak berjalan dengan baik. Ketika Tuan ke-7 mendengar Su King mendekat, ia menoleh. Sebuah mahkota langit ungu tertinggi tanpa batas baru muncul di tangannya, yang kemudian ia serahkan kepada Su King bersama sepotong batu giok hitam pekat. Batu giok itu tampak seperti gumpalan darah kering, dan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Sepertinya mirip dengan boneka hantu penukar nyawa. Kakak keempat, aku tidak akan menuntutmu secara berlebihan. Tapi aku harap kau, kakak-kakakmu, tetap aman. Aku tidak tahan berpisah dengan Tuan ke-6, dan aku tidak ingin kalian meninggalkanku. Dunia ini berubah-ubah. Oh, sangat berubah-ubah. Kupikir aku sudah merencanakan segalanya, tapi aku tidak punya cara untuk merencanakan ini. Bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Tuan ke-7 menghela napas. Kemudian, ia menyerahkan slip giok lain kepada Su King. Itu adalah perangkat otentikasi untuk harta karun tabu 7 mata darah, yang berisi semua detail cara penggunaannya. Su King menerimanya dengan tenang, lalu membungkuk kepada Tuan ke-7. Akhirnya, ia menatap makam Tuan ke-6. Setelah beberapa saat, ia membungkuk dalam-dalam ke makam tersebut, lalu berbalik kepada tuannya yang diliputi rasa bersalah.
Tuan, katanya lembut, kami akan membalaskan dendam Tuan ke-6. Tatapan Tuan ke-7 tiba-tiba menjadi dalam dan penuh arti. Kemudian ia memandang ke kejauhan, ekspresinya garang. Tentu saja, saat kata-kata itu terucap, Ding Sui dan bibinya muncul di kejauhan, keduanya tampak khawatir. Tak ingin menimbulkan keributan lebih lanjut, Su King menggenggam tangan mereka, lalu berubah menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke arah laut terlarang, dan lebih jauh lagi, ke tanah leluhur Sea Zombie. Karena masuknya mutagen, formasi teleportasi koalisi menjadi tidak stabil, sehingga Su King memutuskan bahwa bepergian dengan kapal Dharma adalah pilihan terbaik. Tepat saat dia mencapai pantai, dia melihat seseorang melayang tinggi di langit di depannya. Dia mengenakan gaun berwarna plum, dan sangat cantik. Dia tak lain adalah Ark Immortal Plumdark. Sambil melayang di sana, dia menatap Su King. Su King menundukkan kepalanya dan membungkuk. Senang bertemu denganmu, senior. Ia tidak berkata apa-apa sebagai tanggapan. Ia menunggu cukup lama, lalu menggenggam tangan lagi sebelum melanjutkan perjalanannya. Namun, ia baru berjalan sekitar 300 meter sebelum Ark Immortal Plumdark berbicara. Semuanya terjadi terlalu cepat, aku tidak punya kesempatan untuk ikut campur. Su King berhenti di tempatnya, lalu berbalik. Terima kasih, katanya lembut. Ia tidak memanggilnya senior. Setelah itu, ia melesat pergi. Ark Immortal Plumdark memperhatikan kepergiannya, ekspresinya penuh kasih dan lembut. Lalu ia mendesah, dan tatapannya berubah dingin tak terkira. Center, geramnya. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata. Saat Su King melesat melintasi laut terlarang dengan kapal Dharmanya, ia akhirnya melihat tanah leluhur Sea Zombie di Cakrawala. Semakin dekat, ia melihat patung-patung raksasa, di atasnya melayang cermin perunggu raksasa. Saat cermin itu berputar perlahan, cermin itu memancarkan kehendak ilahi yang mengerikan yang dapat dirasakan oleh siapapun yang cukup dekat. Setelah lokasi ini menjadi rumah harta karun tabu Seven Blood Eyes, seluruh pulau pun terpengaruh. Para Sea Zombie masih tinggal di sana, tetapi setiap gerakan dan tindakan mereka diawasi oleh harta karun itu, jadi mustahil bagi mereka untuk berpikir untuk tidak setia. Seven Blood Eyes telah mengatur agar para murid dari semua puncak gunung bertugas di sini secara bergiliran. Para Piklord juga akan datang. Dengan cara itu, harta karun tabu terus dijaga. Saat ini, Master ketiga sedang bertugas. Saat Su King mendekat, robot roh di cermin mengirimkan kehendak ilahi untuk memindainya. Rasa dingin menyelimutinya saat ia mengeluarkan medali identitasnya. Tanah tempat harta karun tabu itu berdiri bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Bahkan para bangsawan Seven Blood Eyes pun tidak bisa mendekat tanpa izin. Dan tentu saja, izin itu hanya bisa diberikan oleh Master Seven atau Sir Blood Smelter. Setelah kehendak ilahi memindai medali identitas, Su King pun disetujui. Seketika, lautan di depannya melonjak, naik di kedua sisinya, membentuk jalur. Su King melangkah maju dengan kapal Dharmanya, dengan dinding air setinggi 30 meter di kedua sisinya. Semua ini semakin memperjelas betapa mengerikannya harta karun terlarang itu. Tentu saja, itu tak sebanding dengan apa yang ia dengar dari murid-murid lain tentang sinar cahaya yang menghancurkan sekte tersebut. Sesampainya di pantai, Su King menyingkirkan Dharmasipnya dan melangkah ke tempat yang dulunya merupakan markas para Sea Zombie. Tanahnya berwarna ungu, dan ditumbuhi berbagai macam tanaman aneh. Jamur-jamur raksasa masih ada di mana-mana, dan udara dipenuhi helaian dandelion yang berkilauan. Sungguh indah. Ia melihat ubur-ubur raksasa melayang di udara, salah satunya menjulurkan tentakelnya ke bawah dengan menggoda. Di atas ubur-ubur itu terdapat beberapa lusin murid Seven Blood Eyes, semuanya berada di tingkat Foundation Establishment. Ketika mereka melihat Su King, mereka semua membungkuk hormat. Tuan ketiga telah menerima perintah dari sekte, dan telah menyiapkan pelindung Dharma. Mereka menunggu di dekat harta karun tabu. Tapi tidak perlu terburu-buru, Yang Mulia. Kami di sini untuk mengantar Anda ke sana sesuka hati. Karena guru ketujuh kini menjadi pemimpin sekte, Su King dianggap sebagai seorang yang mulia di puncak ketujuh, dan juga seorang yang mulia di tujuh mata darah secara umum. Ditambah dengan prestise yang telah ia raih di koalisi, semua rekan murid ini bersikap sangat hormat. Su King membalas hormat mereka dengan muram, lalu menaiki tentakel ubur-ubur dan berdiri di atasnya. Tentakel itu kemudian bergerak menuju harta karun terlarang.
Ini adalah ketiga kalinya Suking datang ke tempat ini. Pertama kali ketika ia dan Kapten melakukan petualangan nekat itu. Kedua kalinya ketika ia melewati tempat ini. Ketiga kalinya ini adalah kunjungan resmi. Sambil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, Suking tiba-tiba teringat putri ketiga Sea Zombie. Sudah begitu lama sejak saat-saat itu hingga ia hampir melupakannya, dan tak terpikir untuk bertanya kepada Kapten apa yang terjadi padanya. Apa saja yang dilakukan Sea Zombie akhir-akhir ini? Yang mulia, para Sea Zombie kini sepenuhnya setia kepada Seven Blood Eyes. Jiwa para pemimpin dan pemimpin tertinggi mereka telah disegel oleh sekte, dan teknik zombifikasi mereka kini berada di bawah kendali kami. Meskipun mereka diizinkan untuk terus berkembang sebagai manusia, jiwa mereka semua harus disegel. Selain itu, kami tidak mencampuri urusan sehari-hari mereka. Mereka tetap memiliki otonomi penuh dalam hal pemerintahan dan masyarakat secara umum. Meskipun begitu, suksesi kerajaan mereka bergantung pada persetujuan sekte. Terlebih lagi, raja dan patriark mereka sebelumnya telah direnggut oleh Sir Blood Smelter, dan raja serta klan kerajaan baru pun dibentuk. Suking tidak bertanya lagi. Tak lama kemudian, mereka sampai di lokasi harta karun terlarang. 14 patung zombie raksasa menjulang tinggi ke langit, memancarkan aura yang dapat mengguncang langit dan bumi. Patung-patung itu juga tampak bergetar dengan nuansa zaman purba. Dibandingkan dengan patung-patung itu, para kultivator tampak seperti semut-semut kecil. Hal itu terutama berlaku untuk 5 patung, yang begitu besar sehingga puncaknya sulit dilihat. Di dasar patung-patung itu terdapat bangunan-bangunan yang dibangun oleh Seven Blood Eyes, tempat para murid yang bertugas berjaga. Kedatangan Suking menarik banyak perhatian, dan semua orang membungkuk memberi salam. Yang mulia, apakah Anda ingin istirahat dulu? Atau Anda ingin segera memulai? Suking mendongak ke arah patung-patung dan cermin itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia berkata, "Kalau tidak masalah, aku ingin segera mulai." Suking tidak mau menunggu. Menanggapi kata-katanya, para murid segera memimpin jalan. Tak lama kemudian, Suking berada tepat di tengah-tengah 14 patung leluhur zombie. Ada banyak lapisan pertahanan yang menjaga seluruh area tetap terkendali. Ditambah lagi, fluktuasi kehendak ilahi yang kuat dari harta karun terlarang menyapu bersih, memastikan segala sesuatu yang mencurigakan akan segera terdeteksi. Ada juga formasi mantra yang dipasang di mana-mana, serta perangkat magis yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, semuanya terkunci rapat. Setelah menyadari semua itu, Suking terguncang. Di tengah-tengah semua patung, dan tepat di bawah cermin besar, Suking melihat sebuah altar besar bersisi 8. Seorang kultivator duduk di masing-masing dari 8 sisi, dan berdasarkan indera Suking, mereka semua memiliki setidaknya 2 istana surgawi. Saat ia mendekat, mereka membuka mata. Mata mereka bersinar terang, dan alih-alih tetap duduk dengan angkuh karena mereka adalah pelindung Dharma, mereka malah berdiri dan membungkuk sopan kepada Suking. Mereka tahu betul siapa Suking, dan menyadari bahwa begitu ia melangkah ke tingkat inti emas, yang bisa terjadi kapan saja, ia pasti akan melampaui tingkat 2 istana seperti mereka. Karena itu, mereka pasti akan memperlakukannya dengan hormat. Suking dengan sopan membalas sapaan mereka, lalu melangkah ke altar. Sepanjang perjalanan, ia meluangkan waktu untuk mempelajari slip giok pemberian guru ketujuh, yang menjelaskan cara menggunakan harta karun terlarang tersebut. Suking bisa melakukan semuanya sendiri. Namun, itu hanya jika berkaitan dengan tujuannya sendiri untuk harta karun tersebut. Untuk mengaktifkannya sepenuhnya, ia membutuhkan bantuan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Suking berjalan ke tengah altar dan duduk bersila. Setelah menatap cermin megah itu sejenak, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan, lalu menekan kedua tangannya ke altar di kedua sisinya. Para pelindung Dharma inti emas di sekitarnya mengetahui apa yang dituntut dari mereka, dan melakukan hal yang sama. Altar bergetar ketika seberkas cahaya memancar dari Suking, begitu terang hingga membuatnya samar-samar terlihat di dalamnya. Saat para pelindung Dharma membacakan mantra, cahaya memancar dari 8 sisi altar. Cahaya itu berwarna merah tua, dan menyatu dengan cahaya Suking, menciptakan sinar berwarna darah yang memasuki cermin di atasnya. Cermin itu bergetar, berhenti berputar, lalu perlahan berbalik sehingga menghadap Suking. Catatan, karena sudah lama tidak bertemu,
Berikut tautan lain ke galeri foto cermin perunggu atau tembaga Tiongkok kuno. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat cahaya merah tua memasuki cermin, pantulannya kembali, menyinari tanah di bawahnya dan menutupi cahaya yang masih melesat ke atas. Saat cahaya itu mengenai Suking, ia gemetar karena kekuatan yang mengejutkan membebaninya. Akibatnya, ia menjadi hampir sepenuhnya transparan, menyebabkan 120 lubang dharmanya yang bersinar menjadi terlihat. Hal itu membuatnya jauh lebih mudah baginya untuk mencari celah ke-121. Dengan memfokuskan kehendak ilahinya ke dalam, ia mulai mencari. Ia tidak langsung berhasil. Setelah 20 tarikan napas waktu berlalu, cahaya itu memudar. Suking membuka matanya dan matanya berbinar penuh penyesalan. Ia tidak berhasil. Dengan tetap bersikap sopan, Suking berkata, "Jika tidak terlalu merepotkan, wahai para pelindung Dharma, mari kita coba lagi." 8 pelindung Dharma tersenyum dan mengangguk, lalu melanjutkan gerakan mantra lainnya. Cahaya yang lebih terang melesat ke atas, terpantul kembali dari cermin, dan menyinari Suking, yang kembali mencari lubang Dharma baru. Dia gagal lagi. Kerutan muncul di wajahnya saat cahaya memudar. Kemudian ia teringat kembali apa yang gurunya katakan sebelumnya tentang bukaan Dharma ke-121 di antara hidup dan mati. Kurasa itulah yang terlewatkan olehku. Ia memikirkan kembali rencana yang telah ia susun. Rencana yang benar-benar gila yang akan menempatkannya dalam krisis yang sangat mematikan. Namun, tanpa ragu ia berdiri, menggenggam tangan, dan membungkuk. Tuan ketiga, dengan ini saya meminta untuk mengalami proses zombifikasi sea zombie dari kematian menjadi kehidupan. Mendengar kata-katanya, 8 pelindung Dharma bereaksi dengan keterkejutan yang nyata. Proses zombifikasi sea zombie dapat menghidupkan kembali orang mati. Namun, orang yang dibangkitkan itu tidak akan lagi menjadi spesies yang sama. Ingatan mereka akan kabur, dan mereka akan menjadi sangat kejam. Basis kultivasi mereka akan menjadi tidak seimbang, dan mereka harus mengerahkan tekad yang sangat besar dan berlatih keras untuk mencapai keseimbangan. Namun, itu hanyalah proses zombifikasi biasa. Ada proses lain yang bahkan lebih menantang surga, yang biasanya diperuntukkan bagi klan kerajaan sea zombie, atau orang-orang dengan potensi luar biasa. Dan itu disebut pembalikan kehidupan. Memang sangat menyakitkan, tetapi ingatannya tersimpan sempurna, dan juga tidak mengakibatkan penurunan basis kultivasi yang drastis. Namun, memang membutuhkan peserta yang bersedia, dan terlebih lagi, tingkat kegagalannya tinggi. Ada pro dan kontra yang ekstrim, sehingga tidak semua anggota keluarga kerajaan mencobanya. Suking telah mempelajari banyak hal tentang sea zombie dari arsip sekte. Dan mengingat Seven Blood Eyes telah lama menjadi musuh bebuyutan para sea zombie, masuk akal jika mereka melakukan penelitian menyeluruh terhadap mereka. Inilah rencana yang Suking susun. Ia ingin menciptakan momen yang bisa ia kendalikan, tetapi tetap menempatkannya di antara hidup dan mati. Ia akan membiarkan dirinya menjadi zombie, dan memanfaatkan momen itu untuk mengakses harta karun terlarang demi mencari celah Dharma terakhirnya. Rencana itu sangat berbahaya. Jika ia gagal, ia akan menjadi sea zombie sungguhan, atau mati begitu saja. Sudahkah kau memikirkannya matang-matang, Suking? Jawab suara tenang master ketiga yang tampak terpelajar. Ia melihat ke bawah dari atas, ekspresinya serius. Sudah, jawab Suking sambil menundukkan kepalanya. Tuan ketiga menatapnya sejenak, lalu mendesah. Ia bisa melihat beberapa luka di tubuh Suking yang masih belum sembuh, dan tahu tentang kedekatannya dengan Tuan keenam. Ia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa menyetujui ini tanpa menghubungi tuanmu terlebih dahulu. Tuan ketiga mengeluarkan selembar giok ungu dan mengirim pesan kepada Tuan ketujuh di koalisi. Balasan datang dengan sangat cepat. Suara serak Tuan ketujuh bergema, "Apakah kamu yakin, Suking?" "Aku yakin," jawab Suking dengan ketegasan yang dapat memotong paku dan besi. Lembaran giok ungu itu terdiam sejenak, lalu Tuan ketujuh mendesah. "Bantulah muridku, Tuan ketiga." "Perintah diterima, pemimpin sekte," kata master ketiga dengan hormat. Sambil menyimpan slip giok itu, ia menatap Suking dalam-dalam. "Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku?" "Piklord," kata Suking dengan tenang, "tolong bersihkan dan tutup area ini, lalu kumpulkan kekuatan zombifikasi sea zombie kepadaku." Master ketiga mengangguk. Tak lama kemudian, 8 pelindung Dharma telah pergi,
dan area itu benar-benar kosong. Formasi mantra berkilauan saat penghalang penyegel muncul. Kemudian Su King mengeluarkan sepotong kayu hitam dan meletakkannya di altar di depannya. Master ketiga melambaikan tangannya, dan 7 sosok turun dari atas, semuanya memancarkan mutagen yang kuat. Mereka semua adalah kultivator Sea Zombie. Masing-masing memiliki dasar kultivasi jiwa baru lahir, dan semuanya menundukkan kepala ke arah guru ketiga. Manfaatkan kekuatan zombie salah satu patung, kata Master Third. Kirim patung itu ke altar dan jadikan orang ini zombie. Zombifikasi Sea Zombie membutuhkan penggunaan kekuatan khusus yang hanya dimiliki Sea Zombie. Itu adalah kemampuan bawaan yang tidak dapat ditiru oleh spesies lain. Ketujuh kultivator Sea Zombie terkejut, dan semuanya menatap altar. Namun, tak satu pun dari mereka bertanya, dan mereka langsung beralih ke gerakan mantra. Master ketiga menyaksikan, sesaat kemudian, salah satu dari 14 patung leluhur zombie mulai berdenting keras. Itu adalah patung ketujuh, yang terbesar dari semuanya, dan saat bergetar, cahaya biru memancar keluar. Dimulai dari kaki patung, lalu ke badan, lengan, dan akhirnya kepala, hingga seluruh patung berwarna biru cerah. Kemudian cahaya biru itu melesat ke arah Su King. Cahaya itu menyebar ke Su King dan altar, menyebabkan getaran di sekujur tubuhnya. Rasanya sakit, tetapi dibandingkan dengan apa yang pernah dialaminya di masa lalu, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dihadapinya. Entah saat ia mendapatkan lampu kehidupan dari merfolk, atau kesempatan yang ditakdirkan dari kereta naga dan raksasa itu, ia telah merasakan sakit yang jauh melampaui semua ini. Mengabaikan rasa sakit itu, ia tetap mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Perlahan tapi pasti, kulitnya mulai membiru. Hal yang sama terjadi pada otot, tulang, dan pembuluh darahnya. Bahkan lubang darmanya pun mulai berubah. Lampu kehidupannya tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan kristal ungu itu bergetar seolah ingin membalikkan proses, tetapi Su King tetap memegang kendali penuh untuk mencegah hal itu terjadi. Prajurit Vajra Emas Patriark gemetar, dan bayangannya merasa diliputi ketakutan. Aura Su King menghilang dengan cepat, dan ia dengan cepat mendekati titik peralihan dari hidup menuju mati. Secara naluriah, Su King tidak ingin mati. Dan kristal ungu itu, terlepas dari bagaimana ia menekannya, berusaha sekuat tenaga untuk melawan zombie. Tubuhnya hampir seperti medan perang. Mata Su King bersinar biru, dan ketika berbicara, suaranya terdengar lebih menyeramkan. Tuan ketiga, tambahkan patung leluhur zombie lagi. 7 kultivator Sea Zombie bereaksi kaget mendengar kata-katanya, dan menatap Su King lebih saksama. Kejadian seperti ini sangat jarang terjadi, sampai-sampai hanya raja mereka yang pernah mengalami hal serupa. Setelah hening sejenak, tuan ketiga mengangguk. Tambahkan satu lagi. 7 kultivator Sea Zombie segera menuruti perintahnya. Patung leluhur zombie kedua berdengung dan memancarkan cahaya biru yang turun ke Su King. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, 3 hari telah berlalu. Sekarang, cahaya biru berkilauan, bukan dari 2 patung, tetapi dari 5. Namun, Su King belum mencapai titik peralihan dari hidup ke mati. Namun, ia semakin dekat ke titik itu. Melihat Su King saja, ia tampak dipenuhi energi kematian, sampai-sampai ia tampak tak berbeda dengan Sea Zombie lainnya. Satu-satunya hal yang tidak biru darinya adalah nyala api kekuatan hidupnya. Ketujuh kultivator Sea Zombie tampak terkejut. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat zombifikasi berlangsung begitu lama, bahkan untuk mantan raja mereka. Dan ia tidak membutuhkan kekuatan 5 patung. Proses yang begitu panjang, dan begitu banyak patung, menunjukkan bahwa jika prosesnya berhasil, orang ini akan menjadi Sea Zombie paling luar biasa yang pernah ada selama bertahun-tahun. Apa yang Seven Blood Eyes rencanakan dengan murid pilihan seperti ini? Apakah mereka sedang menciptakan raja baru untuk kita para Sea Zombie? Di tanah leluhur Sea Zombie, di tempat harta karun tabu Seven Blood Eyes berada, cahaya biru memancar. Seiring proses ini berlanjut, cahaya biru semakin menarik perhatian para Sea Zombie dan murid-murid Seven Blood Eyes. Hal ini terutama berlaku bagi para Sea Zombie, yang benar-benar tercengang dengan apa yang terjadi. Seiring berlalunya waktu, dan para Sea Zombie melihat cahaya biru yang memancar dari altar, mereka tahu persis apa artinya. Itu karena mereka tahu mereka sangat terkejut. Hal serupa terjadi pada para murid Seven Blood Eyes yang ditempatkan di area tersebut.
Tuan ketiga menatap Suking yang diselimuti cahaya biru, dan merasakan aura kematian yang kuat di dalamnya. Hal itu membuat jantungnya berdebar kencang. Kalau saja dia tidak tahu kalau Suking melakukan ini demi celah Dharma ke-121 miliknya, dan bahwa hampir tidak mungkin Suking akan mengkhianati sekte tersebut, Master ketiga mungkin akan mengira dia benar-benar berusaha menjadi Sea Zombie. Saat kekuatan beberapa patung leluhur zombie mengalir ke Suking, kekuatan hidupnya menyusut, dan aura kematian di sekelilingnya tumbuh lebih kuat. 6 jam berlalu, senja telah tiba dan bulan telah muncul. Suking gemetar saat ia mencapai batas maksimalnya. Ia menekan kristal ungu itu sekuat tenaga, dan berkat gangguan dari patung-patung leluhur zombie, tubuhnya hampir menjadi zombie. Di satu sisinya ada kehidupan, di sisi lain ada kematian. Inilah titik antara hidup dan mati. Sayangnya, kondisinya sangat tidak stabil. Sedikit saja perubahan akan mendorongnya dari titik antara hidup dan mati menjadi Sea Zombie yang benar-benar zombie. Di saat kritis itu, Suking membuka matanya. Matanya bersinar biru, dan tampak tanpa sedikit pun emosi. Mengangkat tangan kanannya yang telah menjadi zombie, ia perlahan menunjuk ke arah potongan kayu hitam di depannya. Sebagai responsnya, fluktuasi yang kuat terjadi. Tiba-tiba, pintu Dark Spirit Everwill muncul di hadapan Suking. Bergemuruh keras, pintu itu terbuka. Kilatan cahaya putih menyilaukan muncul, sangat berbeda dari cahaya biru. Dan cahaya itu menyelimuti Suking. Dibandingkan sebelumnya, cahaya itu bahkan lebih menyilaukan dan terang. Cahaya itu sama sekali tidak mengandung kegelapan dunia brutal di sekitarnya. Namun, cahaya itu terasa lebih dingin, dengan kehangatan yang sebelumnya tersembunyi di dalamnya. Cahaya dari pintu hitam inilah yang Suking rencanakan untuk digunakan guna menstabilkan posisinya di antara hidup dan mati. Berkat pertemuannya dengan Master Seng Yun, serta penelitian selanjutnya, ia sampai pada kesimpulan bahwa mantra ganda pada pintu itu memberinya kekuatan untuk menyegel kekuatan hidup seseorang. Kekuatan penyegelan itu, dalam sekejap mata, akan membekukannya di tempat. Konon, cahaya keemasan juga muncul, yang sempat menarik perhatian Suking. Namun, ia kemudian menggigil dari ujung kepala hingga ujung kaki karena ketidakstabilan antara hidup dan mati itu tiba-tiba stabil. Kekuatan hidupnya terkunci di tempatnya. Master ketiga, yang mengawasi seluruh situasi, melihat apa yang terjadi dan segera menghilangkan cahaya biru dari patung leluhur zombie. Kemudian, ia melakukan gerakan mantra, membuat cermin raksasa berputar dan mengirimkan cahaya yang mengarah ke Suking. Sekali lagi, Suking terbungkus dalam cahaya cermin. Ia menggigil, tetapi berpikir dengan sangat jernih, dan segera mengerahkan indranya untuk mencari lubang Dharma ke-121. Master ketujuh berkata bahwa setiap individu memiliki lubang Dharma di tempat yang berbeda, dan begitu pula dengan lubang Dharma ke-121. Di titik antara hidup dan mati itu, dengan bantuan harta tabu 7 mata darah, Suking mencari, dan akhirnya menemukan lubang Dharma ke-121. Yang mengejutkan, benda itu terletak tepat di tengah lautan kesadarannya. Lebih jauh lagi, benda itu tidak berada dalam keadaan nyata, melainkan semacam ilusi. Setelah menemukannya, Suking tanpa ragu mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya menuju lautan kesadarannya. Seketika, tubuhnya bergetar hebat. Membuka lubang Dharma ke-121 lebih sulit daripada lubang-lubang lainnya. Namun, Suking siap untuk prosesnya. Kekuatan Dharma mengalir keluar dari semua lubang Dharmanya yang lain, menyatu menjadi aliran api jiwa yang melesat menuju lubang ke-121. Beberapa tarikan napas waktu berlalu. Suara retakan terdengar di dalam dirinya, dan ia bergetar lebih keras lagi. Dan kemudian, lubang Dharma ke-121 yang ilusif di dalam lautan kesadarannya, terbuka. Saat itu terjadi, fluktuasi kekuatan Dharma yang tak tertandingi meletus darinya. Fluktuasi itu begitu dahsyat dan dahsyat, mampu mengguncang langit dan bumi. Satu-satunya lubang Dharma itu melepaskan kekuatan yang setara dengan 30 lubang Dharma lainnya. Keagungan kekuatan Dharma itulah yang membuat lubang tunggal itu mampu menyalakan api kehidupan. Keempat nyala api kehidupan Suking yang ada, meskipun telah berubah warna akibat proses zombifikasi, semuanya menyatu. Kemudian, nyala api kehidupan kelima Suking menyala. Adapun warnanya, dot itu adalah warna merah api biasa. Fluktuasi mengerikan bergulung-gulung dari api,
memenuhi Suking, dan seketika menghancurkan keadaan antara hidup dan mati itu. Dalam sekejap mata, aura kematian yang mengelilinginya lenyap. Karena prosesnya belum selesai, zombifikasi yang dialami Suking dapat dibalikkan. Terlebih lagi, kekuatan kristal ungu telah dilepaskan. Meskipun Suking menyembunyikan kristal itu sendiri dengan bayangannya, kristal itu tetap berhasil memulihkan kekuatan hidupnya dengan cepat. Perlahan-lahan, satu lagi api kehidupan berubah menjadi merah, lalu satu lagi. Ketika kelima api kehidupannya kembali ke warna normal, kekuatan hidup yang kuat mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kulitnya kembali seperti semula, dan rambutnya tak lagi tampak kering dan layu. Seluruh proses ini memakan waktu sekitar 8 jam. Saat itu, ia membuka matanya. Ia benar-benar kembali normal. Dia telah berhasil kembali dari titik antara hidup dan mati. Dia telah membuka bukaan Dharma ke-121-nya. Melihat apa yang terjadi, ketujuh kultivator Sea Zombie di atas tampak menyesal sekaligus hormat. Tak seorang pun berani meremehkan seseorang yang telah membuka 121 lubang Dharma. Orang itu akan mencapai batas tertinggi level inti emas. Dan tentu saja, para Sea Zombie tahu siapa Suking, dan bahwa ia memiliki lampu kehidupan. Master ketiga menghela napas lega, dan matanya berbinar kagum. Namun, ia tidak mengatakan apapun untuk menyela. Ia tahu bahwa selanjutnya, Suking akan mencoba mencapai level inti emas. Ia melambaikan tangannya untuk mengusir para kultivator Sea Zombie. Setelah menyegel area itu lebih rapat, ia memilih untuk bertindak sebagai pelindung Dharma. Tuan Ketujuh sendiri yang memintanya melakukan itu. Entah karena kebaikan hati Tuan Ketujuh, atau demi kepentingan sekte secara umum, Tuan Ketiga akan bertanggung jawab penuh. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan apapun terjadi selama Suking menerobos. Sejujurnya, kecil kemungkinannya terjadi kecelakaan di tempat ini. Akan sulit menemukan tempat yang lebih aman di seluruh Seven Blood Eyes. Sesaat kemudian, Suking membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Ia bisa merasakan bahwa Tuan Ketiga telah mengamankan area tersebut, jadi ia menutup matanya dan memulai terobosan. Untuk semua maksud dan tujuan, tidak ada yang harus dilakukan setelah Anda mencapai 5 api, selain menerobos. Bangkit dari pendirian fondasi ke inti emas melibatkan pembakaran api kehidupan hingga batasnya, dan menggunakannya untuk menerangi istana surgawi. Istana surgawi yang terang benderang, meski ilusi, tidak akan pernah hilang. Yang harus dilakukan para kultivator adalah, pada tahun-tahun setelah terobosan, mengubah istana surgawi yang bercahaya namun ilusif menjadi istana jasmani. Dengan menambahkan kekuatan inti emas ke dalamnya, istana-istana itu akan menjadi istana surgawi sejati. Menanggapi pikiran Suking, 5 api kehidupannya menyala tinggi dan terang. 121 lubang Dharma bagaikan 121 tungku. Dan hal itu terutama berlaku pada lubang terakhir. Untaian api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi 5 api kehidupan, yang memancarkan cahaya luar biasa menyilaukan yang memenuhi Suking. Di dalam lautan kesadarannya, di atas api kehidupan, sudut samar istana surgawi ilusi pertamanya pernah terlihat sebelumnya. Namun kini, terungkaplah, seolah-olah sebuah tirai telah disingkapkan. Sesaat kemudian, istana itu bermandikan cahaya. Istana itu menyerupai rumah megah yang megah, penuh kesucian dan kewibawaan. Itu adalah penampakan paling mendasar dan sederhana dari sebuah istana surgawi. Semua manusia memiliki istana surgawi ilusi yang tampak seperti ini. Hal-hal semacam itu ditentukan oleh garis keturunan suatu spesies. Adapun bagaimana bentuknya ketika menjadi jasmani, itu bergantung pada teknik yang dipraktikkan oleh pembudidaya. Saat 5 api kehidupan Suking menyala tinggi dan terang, istana surgawi ilusi kedua muncul di atas yang pertama. Setelah itu ada yang ketiga dan keempat. Suara gemuruh dahsyat menggema di lautan kesadarannya. Petir menyambar. Kemudian, istana surgawi ilusinya yang kelima pun muncul. Dari bawah ke atas, kelima istana surgawi itu tampak megah. Terlebih lagi, cahaya api kehidupan masih menyala. Istana surgawi ke-6 terungkap di dalam lautan kesadarannya. Di atas istana surgawi ke-6 terdapat kabut tebal yang menghalangi cahaya untuk bergerak lebih jauh. 6 istana surgawi adalah batas bagi para kultivator dengan 3 api kehidupan. Hal ini dikarenakan istana-istana di baliknya berada dalam kabut kehidupan, yang tidak dapat ditembus oleh cahaya api kehidupan.
Namun, Suking adalah pengecualian. Saat kelima api kehidupannya menyala terang, istana surgawi ilusi ketujuh muncul di dalam kabut. Setelah itu, saat cahaya menyilaukan menembus kabut, yang kedelapan pun terlihat. 8 istana surgawi ilusif membuat lautan kesadarannya bergetar, dan pada saat yang sama, memancarkan fluktuasi dahsyat yang memicu pusaran dahsyat di sekelilingnya. Energi spiritual yang tak terbatas pun tersedot ke dalamnya. Selanjutnya, gumamnya, lampu kehidupanku akan menjadi istana kehidupan. Dengan itu, ia mengangkat lampu nyanyian angin 7 warna di dalam lautan kesadarannya. Lampu itu melesat melewati 6 istana surgawi ilusi dan masuk ke dalam kabut kehidupan. Setelah melewati istana ke-7 dan ke-8, ia mencapai titik tertinggi, tempat ia melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Cahaya yang sangat terang memancar keluar, menyebabkan istana surgawi ke-9 muncul di sekitar lampu. Istana ini bukan ilusi, melainkan nyata. Prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah itu, istana surgawi ke-9 Suking pun hadir di kabut kehidupan. Lampu nyanyian angin 7 warna telah menjadi seperti inti emasnya sendiri, menekan istana surgawi ke-9 dan melengkapinya. Kekuatan istana surgawi tunggal langsung memancar dari Suking saat ia duduk bersila di altar. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, dan suara gemuruh memekakkan telinga menggema. Namun, semuanya belum berakhir. Selanjutnya, ia mengambil lampu kehidupan berbentuk payung hitam dan mengangkatnya tinggi-tinggi. 3 api menerangi 6 istana. 4 api menerangi 7 istana. 5 api menerangi 8 istana. Saat ini, 6 istana surgawi ilusi yang berada di bawah kabut kehidupan memancarkan kemegahan. Kekuatan struktur gabungan mereka mendorong basis kultivasi dari pembentukan fondasi dengan kuat ke tingkat inti emas. Di dalam kabut kehidupan terdapat istana surgawi ke-7 dan ke-8. Meskipun diselimuti kabut, istana-istana itu juga bersinar. Namun, istana ke-9 lebih menakjubkan dan megah daripada istana ke-8 di bawahnya. Istana ke-9 itu terbentuk dari lampu nyanyian angin 7 warna, dan cahayanya yang menyilaukan menembus kabut kehidupan dan menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Dengan lampu nyanyian angin 7 warna terpasang, fluktuasi mengerikan bergulung-gulung, menciptakan tekanan yang mengejutkan. Lagi pula, satu istana berisi kekuatan 6 api. Kemudian Suking mengangkat lampu kehidupan keduanya, dan suara gemuruh yang menggelegar memenuhi lautan kesadarannya. Kedengarannya seperti lolongan makhluk dewa, yang disambut teriakan semua makhluk hidup. Payung hitam itu menembus segalanya, terbang di atas istana surgawi ke-9. Di sana, ia memancarkan cahaya menyilaukan bak lautan, menyapu segalanya. Pada saat itu, sebuah istana surgawi terbentuk di sekitar lampu kehidupan hitam itu. Istana ini bukan ilusi, itu nyata. Itu adalah istana ke-10. Berbeda dengan istana ke-9 yang terbentuk dari lampu 7 warna. Istana ke-10 ini gelap gulita dan diselimuti api hitam. Istana ini tampak seperti nekropolis dari dunia bawah. Istana ini tampak mengejutkan dan mengerikan, tetapi di saat yang sama, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Alhasil, kemampuan bertarung Suking langsung meningkat pesat, melampaui level sebelumnya. Dia tidak hanya mencapai tingkat inti emas, dia langsung membentuk 2 istana surgawi penuh. Di daratan kuno yang terhormat, level inti emas dengan istana-istana surgawinya merupakan titik balik. Para kultivator di bawah inti emas dianggap level rendah, dan semuanya dianggap sedang membangun fondasi. Namun begitu Anda melangkah ke inti emas, fondasi Anda telah lengkap, dan kultivasi Anda mengalami lompatan besar ke depan. Terlebih lagi, terobosan Suking jauh lebih unggul daripada kebanyakan ahli inti emas dalam koalisi. Misalnya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Shimaru masih belum menyelesaikan istana surgawi keduanya. Itu menunjukkan betapa berharganya lampu kehidupan. Tentu saja, kemampuan bertarung Suking tidak hanya meningkat berkat terobosannya, tetapi juga berkat teknik kelas kekaisarannya yang terus bertransformasi. Secara keseluruhan, kemampuan bertarungnya sudah melampaui seorang kultivator biasa dengan 2 istana surgawi. Belum lagi racunnya. Saat ini, dia sudah hampir menyelesaikan istana surgawinya yang ketiga, dan jika dia menaruh inti racun di dalamnya, kemampuan bertarungnya akan semakin menakjubkan. Kemudian, seiring ia perlahan-lahan mengubah istana surgawinya yang tersisa dari ilusi menjadi nyata, dan akhirnya memiliki 10 istana,
kecakapan bertarungnya akan mencapai tingkat yang sungguh menakjubkan dibandingkan dengan orang lain yang selevel dengannya. Prosesnya tidak akan berlarut-larut karena teknik inti emasnya sangat unik. Su King membuka matanya, dan di dalam benaknya berputar seni Dao Seizing Bruglum yang diajarkan gurunya. Saat seni itu menyebar dan menjadi bagian dari hati dan pikirannya, tangan kanannya perlahan menjadi transparan. Rasanya seperti berada di antara ilusi dan fisik. Su King menatap tangannya dan merasakan aura mengerikan di dalamnya, sesuatu yang sangat mengerikan. Jika ia memasukkan tangan itu ke lautan kesadaran musuh, ia bisa menghancurkan istana surgawi mereka dan mengambil inti emas di dalamnya. Namun, masih ada lagi. Su King bisa merasakan bahwa tangan kanannya dapat menciptakan ancaman yang sangat kuat bagi para Grus. Guru berkata bahwa ketika aku mengolah seni ini hingga tuntas, seluruh tubuhku dapat memasuki kondisi yang sama antara ilusi dan jasmani, yang membuatku terhindar dari segala macam bahaya. Matanya berbinar penuh tekad. Ia kini merasa lebih bersemangat dari sebelumnya untuk terus maju dalam kultivasinya dan menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, ia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dengan begitu, tangannya kembali normal. Dengan wajah tenang, dia berdiri dan membungkuk penuh hormat kepada guru ketiga, yang telah bertindak sebagai pelindung dharma baginya. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Ketiga. Su King tahu bahwa guru ketiga telah menjaganya demi gurunya sendiri, tetapi hal itu tidak membuatnya kurang bersyukur. Di atas sana, mata guru ketiga berbinar-binar saat ia menatap Su King. Ia tak menyembunyikan pujian di raut wajahnya. Baginya, Su King adalah murid paling spektakuler yang pernah bangkit di Seven Blood Eyes selama bertahun-tahun. Teruslah hidup, dan kau akan memainkan peran penting di prefektur penerima kaisar di masa depan, katanya. Su King kembali menangkupkan tangan dan membungkuk. Master ketiga melambaikan tangannya, dan formasi mantra di sekitarnya pun dinonaktifkan. Lalu dia menghilang. Su King menatap tempat ia menghilang, lalu melirik cermin perunggu raksasa di atas. Kemudian, ia mengeluarkan dharmasipnya dan meraihnya secara mental. Otomaton roh di dalamnya meraung, dan kekuatan yang sebanding dengan inti emas meletus. Pesawat itu melesat ke kejauhan. Bergerak dengan kecepatan tinggi, Su King mencapai pelabuhan, lalu melanjutkan perjalanan ke laut terlarang tanpa henti. Ketika dia datang, dia adalah seorang kultivator pendirian Yayasan Empat Api. Ketika dia pergi, dia adalah seorang ahli inti emas dua istana. Perbedaan dalam kecakapan bertempur antara kedua level itu bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Setelah melesat ke kejauhan, Su King tiba-tiba berkata, "Guru jiwa bebas." "Tuanku." Tusuk besi hitam muncul di samping Su King, dan prajurit Vajra emas muncul sebagai proyeksi ilusi. Ia tampak ketakutan dan sedikit khawatir saat berlutut. "Kemampuan bertarungmu lemah. Jika kau tidak bisa mengimbangiku," Su King tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Sang patriark menggigil, lalu mendongakkan kepalanya dan memukul dadanya kuat-kuat. "Jangan khawatir, tuanku. Hamba ini sudah lama bersiap untuk momen ini. Saya baru saja bersiap untuk memberi kabar terbaru, tuanku. Saya tidak akan butuh waktu lebih dari 6 bulan, tidak, tunggu. 3 bulan. Pada saat itu, tubuh roh petir hamba ini bisa ditingkatkan dan akan berubah dari roh menjadi jiwa." Mata sang patriark memerah, dan dia tampak siap untuk bertindak sekuat tenaga. Sebenarnya, ia masih jauh dari titik terobosan. Tapi ia tidak punya pilihan saat ini. Jika ia tidak mulai bekerja lebih keras, mengingat kondisi Su King saat ini, sang patriark tahu ia akan berakhir menjadi umpan meriam. Meski begitu, jika ia ingin menerobos dalam 3 bulan, ia membutuhkan sumber daya. Setelah ragu sejenak, ia berkata dengan hati-hati, "Tuanku, asal tahu saja, aku juga bisa menyerap jiwa. Dulu, aku perlu menyerap perangkat magis untuk membentuk tubuh roh petirku. Tapi untuk menjadi jiwa petir, aku butuh banyak jiwa." "Oke." Su King melirik sang patriark. Sebelumnya, ia berencana mengatakan jika sang patriark tidak bisa mengimbangi, ia akan membebaskannya. Lagi pula, Su King senang dengan kerja keras sang patriark selama beberapa tahun terakhir. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan sang patriark, Su King berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang akan dikatakannya. Sementara itu,
Bayangan melihat semua ini terjadi dan segera melepaskan beberapa fluktuasi. 3. Juga. Potongan. Aku, 3. Terobosan. Prajurit Vajra Emas Patriark tidak perlu menerjemahkan. Suking sudah cukup mengerti hanya dengan mendengarkan. Bayangan itu berbicara tentang pecahan harta terlarang yang diambilnya dari si maling. Dulu, Suking selalu ragu untuk menuruti perintahnya, takut akan naluri bayangan itu untuk melawan. Namun, kini setelah ia mencapai level inti emas, segalanya berbeda. Karena itu, ia mengangguk dan melambaikan tangan. Pecahan itu mendarat di atas bayangan. Bayangan itu bereaksi dengan gembira. Seketika menyebar menutupi pecahan itu, ia dengan rakus mulai menyerapnya. Beberapa hari kemudian, Suking melihat pelabuhan koalisi 8 sekte di depan. Ia telah pergi hampir sebulan, yang sebenarnya tidak terlalu lama. Namun berkat kerja keras semua orang di koalisi, hampir tidak ada tanda-tanda bencana yang tersisa. Mutagen telah hampir sepenuhnya terbuang, dan apapun yang tersisa begitu samar sehingga energi abadi dari sungai kedalaman abadi-abadi membuatnya mustahil untuk dideteksi. Terlebih lagi, koalisi telah membentuk banyak formasi baru untuk mengusir mutagen. Sebagian besar bangunan telah diperbaiki. Hal utama yang tersisa adalah tekanan mental dan sikap muram yang telah menguasai orang-orang. Suking mengirim pesan kepada gurunya untuk memberitahukan kepulangannya, tetapi tidak menghubungi siapapun. Kembali ke tempat tidurnya, ia duduk bersila untuk membiasakan diri lebih jauh dengan level inti emas dan memiliki istana surgawi. Ia juga mulai meneliti lebih lanjut seni Dao Seizing Bruglum. Selain itu, ia meluangkan waktu untuk menyempurnakan teknik sihirnya. Entah itu kutukan ketenangan gelap, tsunami 9 kali lipat, atau di dalam 9 mata air, semuanya perlu dipelajari secara mendalam. Terlebih lagi, naga biru hijaunya juga bisa ditransformasikan. Naga biru hijau itu berasal dari esensi kehidupan dan lubang dharmanya. Bahkan, jika ia tidak memiliki pil racun atau lampu kehidupan, naga itu akan menjadi inti emas pertamanya, yang akan ia tempatkan di istana surgawi pertamanya. Meski begitu, Suking tidak berencana meninggalkannya. Ia berencana untuk mengolah pil racun dan inti emas esensi kehidupannya secara bersamaan. Sambil menutup mata, ia mengalihkan inderanya ke teknik kelas kekaisarannya. Sedangkan untuk Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, aku perlu melahap sesuatu yang lain untuk mencapai tahap kedua. Hari-hari berlalu sementara Suking membiasakan diri dengan tingkat kultivasi barunya. Seiring koalisi kembali normal, laporan intelijen mulai berdatangan tentang Torchlight. Di Seven Blood Eyes, Master Seven lah yang menangani laporan-laporan tersebut dan mulai mengoordinasikan pencarian petunjuk lebih lanjut secara pribadi. Baik Seven Blood Eyes maupun koalisi 8 sekte secara keseluruhan perlu melampiaskan rasa frustrasi mereka dengan cara pembantaian. Dan Suking berada di posisi yang persis sama. Namun, penyelidikan menyeluruh membutuhkan waktu. Dan tak seorang pun mau meremehkan Torchlight. Semuanya harus dilakukan dengan aman. Sebelum semua laporan intelijen masuk dan diverifikasi, seorang pengunjung datang ke Seven Blood Eyes. Mereka adalah delegasi dari Pulau Isneter di Laut Terlarang, yang terdiri dari beberapa ratus kultivator. Yang memimpin kelompok tersebut adalah Guru Isneter bersama cucunya Yan Yan. Sebagai sekutu dekat Seven Blood Eyes, mereka jelas prihatin dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka datang untuk berunding dengan Seven Blood Eyes dan menyusun rencana untuk menghadapi Torchlight dan membalas dendam. Hampir segera setelah Sir Blood Smelter dan Master Seven duduk bersama Guru Isneter untuk mulai mendiskusikan berbagai hal, Yan Yan diam-diam menyelinap pergi. Dia jelas sangat peduli pada Seven Blood Eyes dan tahu banyak tentangnya. Dan itu terutama berlaku untuk Suking. Dia bahkan tidak perlu bertanya kepada siapapun di mana Suking berada. Tak lama kemudian, dia telah menemukan tempat berlabuhnya. Berdiri di luar darmasipnya, dia berkata dengan lembut, "Oh, kakak Suking, aku sangat merindukanmu."